Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frisa Riviana Dewi, NIM 20000290002, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan. Saya menetap dan tinggal di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Kalimantan Tengah dari sejarah, struktur organisasi, amal usaha, ortom, dan lainnya. Yang pertama, sejarah PWM di Kalimantan Tengah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Kalimantan Tengah resmi berdiri pada tahun 1977 dengan diadakan Muswil 1 bertempat di Gedung Tabun Bungai. Dengan ketua pertama saat itu adalah H. Amberilihi dan Imam Mardani. BA sebagai sekretaris. Sebelum PWM terbentuk secara resmi, surat-surat dari pusat sudah ada dan dikirimkan ke alamat H. Amberilihi. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah dari masa ke masa yaitu yang pertama periode 1977 sampai 1985 yaitu H. Amberilihi sebagai ketua dan Imam Mardani BA sebagai sekretaris. Yang kedua periode 1985 sampai 1990 yaitu H. Dasedu Rasid sebagai ketua dan Dr. Andes H. Abu Bakar HM MAG sebagai sekretaris. Yang ketiga, periode 1990 sampai 1995, yaitu H. Darbi Zainullah BA sebagai ketua dan Aspirin Hanafi sebagai sekretaris. Yang keempat, periode 1995 sampai 2000, yaitu Insinyur H. Siacil Samad sebagai ketua dan Dr. Andes H. Rimi Safri sebagai sekretaris. Yang kelima, periode 2000 sampai 2005 yaitu Dr. Andes H. Saiful Fadlani sebagai ketua dan Dr. Andes Rimi Safitri sebagai sekretaris. Yang keenam, periode 2005 sampai 2010 yaitu Dr. Andes H. Mukhtar MSI sebagai ketua dan Dr. Andes H. Bulkani MPD sebagai sekretaris. Yang ketujuh, periode 2010 sampai 2015 yaitu Dr. Andes Ahmad Syar'i MPD dan Dr. H. Mazhur Ambari MPD sebagai sekretaris. HM Syairi Abdullah menggantikan Dr. H. Mazhur Ambari MPD sebagai sekretaris. Yang ke-8 periode 2015 sampai 2020 yaitu Dr. Andes H. Muhammad Yamin Mukhtar LC MPDI sebagai ketua dan HM Syairi Abdullah sebagai sekretaris. HM Zuhri SHI MPDI menggantikan HM Syar'i Abdullah sebagai sekretaris. Yang ke-9 yaitu lanjutan periode 2015 sampai 2020 yaitu Dr. H. Ahmad Syar'i MPD kembali diangkat menjadi ketua menggantikan Dr. Andes HM Yamin Mukhtar LC MPDI. Sejak 1937 Muhammadiyah sudah ada di Kalimantan Tengah. Ketua Lembaga Hikmah, Penelitian dan Kebijakan Publik yang juga peneliti dari Universitas Palangkaraya atau UNPAR, Prof. Dr. H.M. Nursani Dahlan, MSPH, bersama tim yang dibentuk oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, menemukan keberadaan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1937. Dari hasil penelitian kami, ternyata keberadaan Muhammadiyah di Kalteng sebelum kemerdekaan Indonesia atau sejak 1937, ungkapnya kepada antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin Ahad. Berdasarkan penelitian tersebut, dari 14 kabupaten atau kota di Kalteng, tercatat Muhammadiyah pertama kali berdiri di Kuala Kapuas, ibu kota Kabupaten Kapuas, sekitar 40 km barat Banjarmasin. Guru besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di Bumi Senmulang, Kalteng itu menerapkan penelitian itu dilakukan dalam rangka mewujudkan sebuah pepatah Bung Karno tempo dulu. Pepatah mendiang Presiden pertama Republik Indonesia itu berbunyi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawan, ungkapnya. Profesor yang meneliti karir sejak dari pegawai rendahan pesuruh itu mengakui pepatah Bung Karno tersebut yang menginspirasi dirinya melakukan penelitian tentang berdirinya Muhammadiyah di Kalteng. Peneliti yang dibantu 6 orang dosen untuk menulis sejarah masuknya Muhammadiyah di Bumi Senmulang atau pantang mundur itu juga berkaitan dengan seabad lebih berdirinya organisasi tersebut secara nasional. Dari seluruh provinsi di Indonesia, mungkin hanya atau baru Muhammadiyah Kalteng yang melakukan penelitian, sekaligus membukukan sejarah organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan seabad silam itu di wilayahnya, katanya.
sebagai salah satu bukti sejarah keberadaan Muhammadiyah di Kuala Kapuas sejak 1937, antara lain sekolah dan masjid, namun tak mengetahui siapa pendiri atau perintisnya. Hal itu karena pendiri atau perintis berdirinya Muhammadiyah di provinsi yang memiliki luas lebih dari 154.000 km itu satu persatu telah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Namun kita dapat membayangkan betapa berat tantangan mendirikan Muhammadiyah ketika itu masih berada dalam cengkraman penjajah Belanda. Lanjut mantan aktivis Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia atau IPMI tersebut. Buku hasil penelitian berdirinya Muhammadiyah di Kalteng tersebut dibedah di Darul Alqom, Komplek Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di ibu kota provinsi ini. Yang kedua, bagaimana sih struktur organisasi Muhammadiyah di Kalimantan Tengah? Susunan personalia pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah periode 2015 sampai 2020. Sebagai penasihat yaitu Insinyur H. Ahmad Tiran dan Insinyur H. Abdul Razak. Sebagai ketua yaitu Dr. Andes H. Ahmad Syar'i MPD, sebagai sekretaris HM Zuhri SHI MPDI, sebagai wakil sekretaris H. Daryana SE, sebagai bendahara Dr. H. Abdul Qadir MPD. Sedangkan sebagai wakil ketua ada 9 orang yaitu Dr. H. Andes HM Yamin Mukhtar LC MPDI, Dr. H. Jairi MPD, Dr. H. Nur Muslim MAG, Dr. Andes H. Mukhtar MCI, Dr. H. Mahzur Amberi MPD, Dr. H. Bulkani MPD, Dr. H. Abu Bakar HM MAG, Prof. Dr. H.M. Nursani Darlan MSPH, Dr. H. Muhammad Yusuf SSOS MAP. Yang ketiga, program kerja Muhammadiyah di Kalimantan Tengah. Program prioritas pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah periode 2015 sampai 2020 yang disampaikan pada Muspinwil Muhammadiyah Kalimantan Tengah tanggal 2 Maret 2019 di Sukamara. Yang pertama, bidang wakaf dan kehartabendaan. 1. Konsolidasi ke daerah atau PDM Kabupaten Sekalteng dalam pendukung terwujudnya akurasi data aset dan amal usaha secara faktual. 2. Pendataan dan persertifikatan tanah aset dan amal usaha berdasarkan data yang telah direkam di wilayah melalui penggalakan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sekalteng. 3. Pembuatan database aset dan amal usaha persyarikatan pada semua PDM Sekalteng. 4. Pembentukan task force atau gugus tugas percepatan inventarisasi aset persyarikatan pada semua PDM Sekalteng. 5. Pelatihan penggunaan sistem manajemen aset amal usaha atau SIMAA bagi semua PDM Sekalteng. 6. Memprioritaskan persertifikatan tanah hibah 50 HA dari almarhum Dr. H. Rinco Nurkim melalui koordinasi dan pendampingan oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Palangkaraya dan Kanwil BPN Kalimantan Tengah. Yang kedua yaitu di bidang pustaka dan informasi. 1. Membuat website aplikasi kalkulator zakat. 2. Membuat website dan mengadakan pelatihan perhitungan zakat. 3. Membuat program smartphone untuk bahan khutbah Jumat. 4. Membuat website kegiatan pimpinan wilayah. 5. Mengadakan pelatihan jurnalistik kehumasan Muhammadiyah. Yang ketiga, bidang seni, bahasa, dan olahraga. 1. Pentas seni dan bincang serta setiap bulan Minggu 3 kegiatan perdana tanggal 23 Februari 2019. 2. Mengadakan festival seni dan sastra tingkat TK dan SMP, dongeng, cerita, kisah islami, lagu-lagu islami atau musik-musik islami. 3. Mengirim dan atau menyelarkan tamu teater balanga. 4. Workshop seni dan sastra pada siswa-siswi amal usaha pendidikan Muhammadiyah setiap awal tahun pelajaran. 5. Mengadakan pertandingan beberapa cabang olahraga antar sekolah di lingkungan Muhammadiyah Kalteng. Yang keempat, bidang tablik dan dakwah khusus. 1. Penerbitan dan peningkatan pengelolaan masjid atau mushola persyarikatan Muhammadiyah. 2. Pelatihan manajemen masjid yang diselingkan langsung dengan pelatihan dai untuk tempat dikhususkan di daerah. Yang keempat, yaitu data amal usaha Muhammadiyah di Kalimantan Tengah. Yang pertama, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kalimantan Tengah terdiri dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Jalan RTA Milono, kilometer 1,5 Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
yang memiliki program studi Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Yang kedua, STIKIP Muhammadiyah Sampit, Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 3, Baamang, Sampit, Kalimantan Tengah, yang memiliki Prodi Bimbingan dan Konseling, Prodi Ekonomi, Prodi Bahasa Inggris, dan Prodi Matematika. Yang ketiga, AKBID Muhammadiyah Sampit di Jalan Pramuka nomor 100, Sampit, Kota Waringin Timur. Data amar usaha Muhammadiyah yang kedua adalah data Sekolah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Jenjang SD ada SD Muhammadiyah Membulai, SD Muhammadiyah Mandomai, SD Muhammadiyah Selat, dan yang lainnya. Jenjang SMP MTS ada SMP Muhammadiyah Selat, SMP Muhammadiyah CI Dadahub, SMP Muhammadiyah Buntok, SMP Muhammadiyah Puruk Cahu, SMP Muhammadiyah Katingan Tengah, SMP Muhammadiyah Tumbang Sanamang, SMP Muhammadiyah Sampit, SMP Muhammadiyah Palangkaraya, SMP Muhammadiyah Pangkalan Bun, dan yang lainnya. Jenjang SMA SMK ada SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya, SMA Muhammadiyah 2 Palangkaraya, SMK Kesehatan Muhammadiyah Palangkaraya, SMA Muhammadiyah Kuala Kapuas, SMA Muhammadiyah Buntok, SMA Muhammadiyah Katingan Tengah, SMK Muhammadiyah Katingan Tengah, SMK Muhammadiyah Sampit, SMA Muhammadiyah Sampit, dan yang lainnya.